bedahannya, dikeluarkan dikeluarkan ininya, jadi semacam kayak pakai pinset gitu kayaknya. Jadi dikeluarkan pinset, apa sih namanya, kayak kita mau model komedo gitu, mengeluarkan itu supaya keluar badan moluskumnya. Dan ini dia, jadi badan ini, jadi keratin plaknya itu bisa dikeluarkan gitu, itu namanya enucleasi. Pemeriksaannya kalau misalkan nanti pemilihan binatang, kalau misalkan ada di TCA atau bedah dua musuhan TCA hamil Kak? yang mana? TCA pada ibu juga TCA, kalau ada bedah yang mana? Kondiloma acuminata. Kalau dia ada bedah harusnya lebih bagus bedah sih. Dia terapi pertamanya itu bedah. Tapi tergantung banyaknya juga. Kalau misalnya dia besar kali baru kita bedah. Ibu hamil ada pilihan bedahnya, ada pilihan TCA-nya. Kalau ibu hamil sih bagusan bedah. Kenapa? Karena ya dia kan nggak akan tidak akan merusak kehamilan kan. Kalau kita pakai TCA kan dia masih mungkin merusak kehamilan kan. Gitu. Cuman di sini nih, dia beda ini sih Dek. Nih, kalau kita pakai kemoterapi dia pakai yang zat-zat ini. Tapi kalau dia pakai pembedahan ada elektrokauterisasi. Biasanya yang bedah ini dia yang udah besar. Di soalnya kayak mana kemarin? Soalnya kemarin saat dia itu kondiloma. Pilihannya cuma TCA, ibu hamil. Ada bedah apa nggak ada dikasih tahu? Itu lah Kak, bedah Kauterisasi. Oke. Luasnya nggak ada dikasih tahu? Enggak. Jadi ini kan ada dibikin dari sini ya. Elektrokauterisasi itu biasanya pada yang berukuran besar. Nih, lesi yang sangat besar. Kalau misalnya dia masih kecil ya udah kasih aja TCA. Kalau udah besar kali mau kita kasih TCA pun nggak akan jatuh, ya kan? Kalau udah kayak yang tadi siap dipanen itu, nah seginilah dia misalnya. Mau kita kasih TCA berapa banyak pun kayak mana lah cara dia meluruhkan, ya kan? Kecuali dia masih kayak kecil-kecil kayak gini, baru kita kasih TCA. Ada gambarnya juga? Ada. Kurang kali soalnya ya. Maksudnya kurang ini soalnya. Jadi kalau misalnya TCA itu kalau dia masih kecil pada ibu hamil nggak apa juga? Apa? Kata kalau TCA boleh pada ibu hamil. Kalau misalnya udah besar gitu ya? Iya, kalau masih kecil pilihannya TCA. Apa sama ibu hamil? Nggak apa-apa. Ini kan di sini bilangnya boleh hamil. Kecuali podofilin. Kalau podofilin tidak boleh untuk ibu hamil. Kak, bukan kondiloma ini ada terapi rumahan juga ya Kak? Apa? Terapi rumahan di rumah gitu dia. Terapi rumatan. Di rumah dia. Berarti setelah dinikah dikasih terapi rumatan lagi gitu. Kondiloma acuminata. Nggak ada. Di sini cuma ada kemoterapi. Jadi kita cuman kalau misalnya dia masih kecil kita kasih coba dengan menggunakan zat-zat kimia supaya dia jatuh. Harapannya dia jatuh lepas. Tapi kalau seandainya sudah besar sekali kan kita nggak bisa menggunakan zat-zat kimia, maka kita lakukan pembedahan kayak gitu, elektrokauterisasi gitu. Kalau yang moluskum itu memang cuman nggak ada zat kimia untuk mengeluarkan itu, memang harus dikeluarkan secara mekanik dengan menggunakan enucleasi sama bedah kauter gitu doang. Oke, saya terapi rumatan buat apa ya? Kalau dia bukan, maksudnya dia kan kondiloma acuminata, kalau dikasih rumatan buat tidak datang lagi gitu Kak? Atau apa? Ada 3 sih kalau ini dia. Mana dia tuh? Kondiloma kan? Nah, ini ada 3. Kemoterapi, krioterapi, imunoterapi, ada 4 pun pembedahan. Tapi tidak ada terapi rumatan di situ. Karena dia sekali kita buang, dia sudah, ya kan? Nggak ada untuk rumatan tuh artinya maintenance kan? Tidak ada untuk maintenance-nya lagi, kayak gitu. Oke ya? Oke, lagian nggak akan terlalu sampai sejauh-jauh itu kok. Yang penting kalian tahu mendiagnosisnya, terapinya sejauh-jauh ini aja ya nanti. Nggak hanya bakal ditanyanya kayak mana, ini cara membedahnya, nggak akan ditanya sampai sejauh itu. Oke? Bisa infeksi virus? Bisa.
bioderma itu nama besarnya kan. Iya. Ada yang ketiga Bioderma itu artinya infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Siapa aja orangnya? Yang pertama itu ada kita siapa? Impetigo. Impetigo ini pun ada dua. Siapa dia? Bulosa sama bulosa. Sesuai dengan namanya. Krustosa berarti banyak krusta. Warnanya warna kuning seperti madu, ya kan? Kuningan seperti madu. Daerah predileksinya biasanya di wajah, ya. Jadi biasanya pada anak-anak nanti dibilang di situ dia awalnya memang vesikel kemudian pecah menjadi krusta-krusta. Jadi namanya kropeng berwarna kuning madu. Itu khas pada impetigo krustosa. Kalau yang bulosa itu namanya pun bulosa, berarti dia ada bula-bula. Nanti kalau ditanya Nicolspicine-nya, nih negatif. Yang bula-bula yang tegang itu biasanya yang negatif. Yang Nicolspicine-nya positif apa? Oke, SJS. Terus pemphigus vulgaris, SSSS, ya kan? Itu juga Nicolspicine-nya positif. Oke. Impetigo. Nah, terus ada yang kedua siapa? Polikulitis. Ya, polikulitis ini banyak. Polikulitis ini artinya apa? Ada peradangan, ya, namanya itis-itis peradangan pada folikel rambut. Iya, jadi pasti daerah predileksinya tempat yang berambut. Tidak mungkin yang tidak ada rambut di telapak tangan, nggak akan pernah ada polikulitis, ya kan? Polikulitis ada lagi namanya furunkel. Apa bedanya? Kalau furunkel itu peradangan pada folikel rambut dan jaringan sekitarnya. Jadi ini nama lainnya bisul, ya kan? Macam bisul dia udah bengkak, ya. Jadi furunkel. Terus ada lagi namanya furunculosis. Jadi furunkel ini ada furunculosis, ada namanya karbunkel. Kalau furunculosis ini adalah furunkel, jadi kumpulan furunkel, tapi dia terpisah. Jadi ada furunkel. Tapi kalau karbunkel ini dia kumpulan furunkel yang bergabung. Jadi nanti kelihatan kalau di soal nanti katanya ada matanya dua. Jadi kalau bisul itu kan ada puncaknya, ya, ada matanya. Jadi dibilangnya nanti ada satu benjolan besar dengan dua mata atau dua atau tiga ujungnya kayak gitulah. Nah, itu berarti karbunkel, ya. Jadi dia bergabung. Oke. Terus untuk terapinya hampir rata semuanya yang pioderma itu kan disebabkan oleh bakteri, ya. Jadi terapinya itu adalah antibiotik. Antibiotik apa yang kita kasih? Untuk topikalnya topikal dulu, ya. Kita kasih topikalnya apa? Mupirocin atau basiterasin, atau kalau nggak ada asam fusida berapa persen? 2%. Terus apa lagi? Kalau paling nggak ada, ini alternatif sekali, itu gentamisin berapa? 0,1%. Itu untuk topikalnya. Kalau nggak ada topikal, yang kami tanya adalah sistemik. Apa? Kita kasih diklosaksilin. Berapa dosisnya? 4 kali 250 sampai 500 mg. Atau Kak, kalau nggak ada kita kasih amoksisilin. Kak, kalau sekarang kan udah banyak yang resisten, kita kasih amoksisilin clavulanan. Berapa itu? 3 kali 500 mg. Oke. Itu untuk antibiotiknya. Polikulitis, furunkel, furunculosis, impetigo, itu pengobatannya ini, ya. Terus yang ketiga apa lagi? Untuk pioderma apa? Oke, ada hidradenitis suppurativa. Itu yang kayak mana? Hidradenitis, ya. Hidradenitis suppurativa.
ulcerativa ya. Ini biasanya ini adalah infeksi atau inflamasi lah kita bilang. Inflamasi pada kelenjar apokrin. Apokrin itu apa? Kelenjar kekeringan. Berarti di tempat yang sering berkeringat. Biasanya di bawah ketiak ya. Gambarannya nanti kayak bisa papul-papul, pecah, bisa ada nggak gambarannya maksudnya? Nanti ada di soal gambarannya. Oke. Pokoknya dia di bawah ketiak. Terus yang keempat ada lagi vertigo, folliculitis. Ada yang namanya 3 serangkai. Apa itu? Erysipelas, cellulitis, sama si phlegmon. Ya, 3 serangkai ini siapa? Gimana bedakannya? Kalau erysipelas batasnya tegas. ya. Batasnya tegas, warnanya merah terang. Ya kan? Nanti kalau dibilang merah terang. Kalau yang ini batasnya tidak tegas, biasanya pada orang DM. Kalau phlegmon itu adalah selulitis yang sudah ada pusnya di atas. Saya erysipelas, selulitis dan phlegmon itu 3 serangkai, ya kan? Terus apalagi Kak? Ada SSSS. Apa ini panjangannya? Staphylococcus Staphylococcus scalp skin syndrome ya. Jadi ini biasanya terjadi semacam kayak melepuh seluruh tubuh. Ada riwayat ISPA. Biasanya pada anak-anak. Jadi bayi kalau dia melepuh seluruh tubuh, sebelumnya ada pilek-pilek, batuk-batuk, pokoknya ISPA, itu kita jawab SSSS. Nah ini terapinya adalah karena dia udah sistemik, dia beda sama yang lain ya terapinya. Apa terapinya? Terapinya adalah penisilin. Penisilin berapa? 2,4 juta international unit. Iya kan? Oke, itu SSSS. Terus ada apa lagi? Ada eritrasma. Penyebabnya adalah Bacterium minusitium ya. Entah apalah itu Corine minusitium. Pokoknya Corine bacterium ya. Itu eritrasma. Ini gambaran khasnya. Nanti di lampu woodnya warna merah bata atau coral red. Pengobatannya ya karena eritrasma dia jadi eritromisin. Berapa? 4 kali 500 mg. Ya. Satu lagi ada ektima. Ektima ini apa? Kalau orang bilang itu korengan, ya kan? Kalau misalnya anak-anak suka main-main bola, suka main cari-cari kecebong, nah itu dia, korengan kali kakinya. Korengan itu kayak mana? Kalian pernah bayangkan korengan? Dia kan kayak krusta dia. Jadi dia itu semacam pulpus dangkal. Ya, ditutupi kropeng atau krusta hitam. Oke. Jadi ada ulkus dangkal ditutupi krusta hitam. Jadi kalau kalian bayangkan bekas luka kan ada kropengnya. Kalau kalian cabun itu kan ada kayak cekungan dangkal. Nah, itulah korengan atau ektima. Ya. Untuk yang lain ya, kalau misalnya dia cuma yang seperti ini ektima, erysipelas, itu pengobatannya sama dengan yang folliculitis. Tapi kalau yang sudah sistemik dia seperti SSSS dan eritrasma itu berbeda. Oke? Bisa? Ngerti yang pioderma? Hafalan aja sih, ya kan? Oke? Dapat? Bisa? Kita masuk ke Itu jangan dulu ya Pak, yang nomor 5 sampai 7. Siap. Lagi ya. Eritrasma minutissimum ya. Minutissimum. Oke. Iya Pak. Kalau ini penyebabnya apa? Impetigo penyebabnya apa?
Oke, kalau dia yang crustosa itu streptococcus. Kalau yang bulosa dia staphylococcus. Ingat aja staphylococcus aureus itu menyebabkan kayak nanah-nanah pokoknya berair-air lah. Kalau bulosa dia berarti yang staphylococcus. Folikulitis lalala ini disebabkan oleh staphylococcus, kan berdarah-nanah ya kan. Terus kalau ini erysipelas penyebabnya streptococcus, cellulitis penyebabnya staphylococcus, pneumonia juga staphylococcus. Kalau ini udah jelas lah ya. Siapa penyebabnya? SSSS. Namanya pun udah staphylococcus skin scalded syndrome. Berarti penyebabnya adalah staphylococcus. Oke, diterasnya tadi koordinat bakterium. Ektima penyebabnya sama, staphylococcus atau erythro ya. Ektima, strepto, ya kan dia nggak bernanah kan, dia kering. Strepto. Mengerti? Oh belum. Oke, kita masuk ke morbus Hansen. Oh sebelum kakak lupa, tadi yang herpes zoster sama ya herpes zoster itu bisa menyebabkan komplikasi. Apa dia? Komplikasi herpes. Apa itu? Penyebabnya ya apa? Iya, post herpetic neuralgia PHN atau neuralgia post herpetic NPH ya kan. Nah, ini kayak mana, Kak? Dia tetap merasa sakit pada daerah yang kena itu tadi, misalnya di sebelah kiri atau di dada sebelah kiri. Nah, di situ tetap merasa sakit padahal sudah tidak ada lagi lesinya karena sudah terkena di sarafnya. Ya kan? Terapinya apa? Iya, terapinya adalah gabapentin atau apa lagi? Amitriptyline. Oke. Apa? Ramsehansan itu juga salah satu ininya ya, komplikasinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke morbus Hansen. Kalau morbus Hansen ini nama lainnya ya, penyebabnya adalah ya kusta. Penyebabnya Mycobacterium leprae. Ingat, dia di mana ruangnya? Ruangnya makula, hipopigmentasi. Terus ada anestesia atau baal. Pokoknya dia mengenai saraf, ya kan? Nah, dia ini morbus Hansen ini ada yang PB, ada yang ND, jadi dua. Oke, cara bedainnya, Kak. PB sama MB. PB itu pausi basiler, MB itu multi basiler. Kalau PB itu lesinya kurang dari 5. Keterlibatan sarafnya ya, hanya 1 saja, ya kan? Kurang atau sama dengan 1 lah. Terus BTA-nya itu negatif. MB kebalikannya, lesinya lebih dari 5, keterlibatan sarafnya lebih dari 1, BTA-nya positif. Nah, untuk pengobatannya yang ini 6 bulan. Kalau yang MB itu 12 bulan. Nah, untuk terapinya agak banyak. Ya kan? Sama kayak kita ngasih OAT pada orang TB ya kan. Nah, jadi ini ada orang dewasa, untuk orang dewasa. Dewasa itu di atas 14 tahun ya.
menurut orang ini. Jadi dia anaknya itu sampai usia 14 tahun. Berarti kalau di atas 14 tahun kita sudah masukkan dosis dewasa. Di atas 14 tahun sudah masuk dosis dewasa. Apa saja Kak obatnya? Kalau yang PB obatnya adalah rifampicin berapa? 600 mg setiap hari pertama setiap bulan. Ngerti? Ditambah dengan Dapson. Bentar ya, Kakak jelaskan. Dapson berapa? 100 mg per hari selama 28 hari. Gini dia. Jadi kan si Paucibacillus ini pengobatannya selama 6 bulan. Hari pertama datang pasiennya kita kasih rifampicin 600 mg sama Dapson 100 mg disuruh telan. Sudah? Untuk hari kedua sampai hari ke-28 itu kita kasih hanya Dapson saja. Nanti bulan keduanya itu dikasih rifampicin lagi. Jadi rifampicin itu hanya diberikan hari pertama setiap bulannya selama 6 bulan. Selanjutnya kita kasih Dapson 100 mg per hari. Ngerti? Ngerti ya? Kan hari pertama rifampicin. Iya. Terus hari keduanya Dapson. Enggak. Jadi hari pertama gini dia. Rifampicin kita berikan 600 mg hanya pada hari pertama per bulannya. Kalau Dapson dari hari pertama sampai hari ke-28. Oh, jadi hari pertama itu rifampicin sama Dapson. Iya, hari pertama kasih rifampicin sama Dapson. Selanjutnya kasih Dapson. Bulan kedua rifampicin Dapson, selanjutnya Dapson. Ngerti? Nah, kalau untuk anak 1 sampai 13 tahun, 14 tahun, itu dia dosisnya rifampicin-nya 450 mg. Sama dia hari pertama setiap bulannya. Ditambah dengan Dapson bagi 2, iya 50 mg setiap hari sampai setiap hari lah ya kan, selanjutnya setiap hari makan Dapson 50 mg sampai 6 bulan. Ngertinya? Ngerti kan? Oke. Yang MB agak lebih rumit lagi. Kalau ini tadi kan rifampicin per bulan, Dapson setiap hari. Kalau ini juga rifampicin, Dapson setiap hari. Kalau yang MB itu dia kita kasih rifampicin 600 mg. Terus kita kasih Dapson 100 mg. Sama kita kasih clofazimin atau nama lainnya Lampen. Berapa dosisnya? 300 mg. Ini untuk hari pertama setiap bulannya. Selanjutnya nanti kita kasih Dapson 100 mg ditambah dengan clofaziminnya 50 mg per hari sampai 12 bulan. Ngerti? Bingung? Bingung, Bli? Ngerti kan? Jadi hari pertama kita kasih apa aja? Rifampicin, Dapson, sama clofazimin. Rifampicin-nya 600, Dapson-nya 100, clofazimin-nya 300. Selanjutnya nanti ibu makan ya Bu. Kan kita kasihnya per bulan kan? Ibu makan ya dari hari kedua sampai 28 kita kasih Dapson 100 sama clofazimin 50. Oke, untuk yang anak rifampicin-nya dikasih 450 mg ditambah dengan Dapson-nya 50 mg ditambah dengan clofazimin-nya 150 mg. Ini untuk hari pertama setiap bulannya. Selanjutnya Kak, dia dikasih Dapson 50 mg ditambah dengan clofazimin berapa? 50 mg tapi selang-seling. Jadi hari ini dapat 50, besok enggak, besoknya lagi 50, repot ya. Ngerti maksudnya tapi kan? Jadi apa? Iya, hari 1, hari ketiga, hari kelima gitu. Jadi dia selang-seling. Pokoknya dosisnya setengah dari orang dewasa. Cuman kan
Enggak 25 dibuatnya 50 mg, tapi selang-seling per 2 hari gitu. Ngerti? Jadi hari pertama dikasih rifampicin 450, terus dikasih dapson 50, terus dikasih clofazimine 150. Untuk kedepannya ibu makan 50 mg dapson ditambah dengan clofazimine tapi selang-seling harinya. Bisa? Ngerti? Oke. Jarang keluar soal tapi mana tahu keluar, ya kan? Oke. Terus morbus Hansen ini ada juga komplikasinya. Apa itu komplikasinya? Iya, dia ada namanya reaksi kusta. Reaksi kusta. Reaksi kusta itu ada dua. Ada reaksi kusta pertama, ada reaksi kusta kedua. Reaksi kusta pertama disebut juga dengan tipe reversal. Kalau yang kedua dia disebut juga dengan tipe erythema nodosum ENL. Jadi tipe yang reversal ini itu gimana bedainnya Kak sama yang ENL? Kalau yang reversal ini biasanya itu terjadi di awal pengobatan, nanti bulan kedua, pokoknya dia di bawah 6 bulan. Bisa terjadi pada PB maupun MB dan biasanya klinisnya masih baik. Gambarannya kayak mana Kak? Nanti ada eritem aja, eritem yang luas gitu. Jadi kayak eritem di badannya gitu, atau luka-luka yang sebelumnya yang tadinya misalnya makulohipopigmentasi jadi lebih merah, terus timbul luka yang baru, tapi masih makula doang, gitu ya. Tapi kalau dia ENL namanya pun erythema nodosum revosum, berarti sudah ada nodul atau nodus ya, ada nodul. Ini biasanya terjadi di pertengahan atau di akhir-akhir pengobatan. Biasanya itu lebih dari 6 bulan. Makanya dia itu hanya terjadi pada tipe yang MB, ngerti kan? Ini kan pengobatannya 6 bulan cuman. Nah, makanya dia cuma terjadi di yang MB. Biasanya terjadi pada 8 bulan, 9 bulan gitu setelah pemakaian obat. Ada nodus atau nodul ya kan. Nah, biasanya juga klinisnya lebih buruk daripada si yang tipe reversal. Sah? Ya. Oke. Ngerti? Terapinya ada sih. Ini dikasih prednison. Kalau yang ini dikasih prednison tambah clofazimine atau lamprey. Jadi clofazimine dilanjutkan, tapi dikasih prednison. Kalau clofazimine kalau dia terjadi di atas 6 bulan, contoh nih bulan ke-8, pengobatan itu kan 12 bulan. Clofazimine dilanjutkan. Jadi double. Enggak. Jadi ini kan reaksi kusta ini disebabkan karena pengobatan sebenarnya. Ya. Jadi kalau dia yang tipe 1 itu biasanya kalau kita terjadi reaksi kusta itu pengobatannya dihentikan, diganti dengan prednison untuk menghilangkan gejalanya itu dulu. Nah, jadi kalau yang di sini clofazimine dilanjut ditambah dengan prednison. Arti? Karena biasanya yang menimbulkan ini adalah si rifampicin dan si dapson. Jadi clofazimine dilanjut. Jadi kok kalau misalnya tipe 1 nggak dilanjut gitu? Iya, prednison aja. Biasanya gitu kalau udah parah ya. Kalau misalnya dia masih sanggup, boleh dilanjut. Ini dia ada, bentar ya. Kita buka ya. Karena dia tuh akibat hipersensitivitas terhadap si obatnya itu. Maksud saya itu jadi di apa? Jadi double clofazimine gitu. Enggak.
Clofazimin saja dilanjut, bentar ya. Ini dia. Berarti habis Nih, kalau misalnya ini dia ya. Kalau dia terapinya ringan ya, ini dia. Cuma ini terlalu jauh sih. Kalau misalnya dia masih ringan, itu tetap dilanjutkan ditambah dengan prednison atau aspirin sama lainnya. Aspirin, mana sih? Aspirin atau paracetamol. Bisa diberikan kortikosteroid atau prednisolon. Alternatifnya bisa yang lain-lain ini. Pokoknya intinya kalian hafal, dikasih steroid lah. Kalau masih ringan boleh dikasih aspirin atau paracetamol. Kalau reaksi tipe 2, dia itu dikasih prednisolon ditambah dengan clofazimin. Ini atau thalidomid. Thalidomid itu terapi apa yang khas dari si thalidomid ini bisa menyebabkan, ini kan obat kanker ya. Thalidomid itu bisa menyebabkan apa sih, lupa. Yang pada anak-anak tiba-tiba nggak ada tangannya. Oke lah, udahlah, masalah itu nggak penting itu ya. Intinya kalau dia reaksi tipe 1 itu pengobatannya adalah aspirin atau paracetamol yang ringan, atau kalau misalnya dia sudah yang berat itu bisa dikasih kortikosteroid atau prednisolon. Kalau yang dia reaksi tipe 2 itu kalau cuman ringan bisa dikasih aspirin atau NSAID, kalau sedang bisa dikasih anti malaria. Banyak kali, nggak usah sih kalian hafal ini sebenarnya. Yang penting kalian tahu kalau pengobatan reaksi, karena kan ini bukan kompetensi kita. Kalau reaksi ini, jadi reaksi tipe reversal itu ingat aja terapinya kalau dia ringan cuman boleh kasih paracetamol atau NSAID. Kalau dia sudah berat dikasih prednison. Kalau dia yang tipe 2 itu kita kasih prednison tambah ini dia, prednisolon tambah clofazimin. Oke, bisa? Ngerti ya kalian? Bingung ya? Nah, ternyata katanya tetap dilanjutkan ya bila pasien sedang dalam terapi kusta. Berarti dilanjut bukan berarti di double ya, berarti lanjut aja clofaziminnya. Tapi kalau yang berat itu biasanya di stop sih. Iya, kalau yang kemarin kan sama Anwar, kalau misalnya yang kedua bagus kan, tapi kalau yang pertama dia dilanjut tanpa ditambah dengan prednison. Karena kalau berat dia ini semuanya, soalnya obat-obatannya di stop. Yang paling sering menyebabkan reaksi ini adalah si rifampicin dan dapsone, sehingga kita cuman boleh kita lanjutkan si clofaziminnya kayak gitu. Oke, tapi di sini dibikinnya nih harus tetap dilanjutkan baik reaksi tipe pertama maupun tipe kedua kan. Kalau yang kakak baca sih dia kalau ringan itu boleh kita lanjut, cuman kalau dia sudah berat itu harus di stop karena kan dia reaksi atas si obatnya itu tadi gitu. Oke, nanti kita baca lagi ya, coba nanti kakak ini cari-cari lagi yang lebih jelas. Intinya yang penting kalian tahu bahwa reaksi reaksi kusta itu ada tipe 1, tipe 2. Tipe yang pertama itu reversal, tipe kedua itu yang EML. Perbedaannya yang pertama ini yang masih ringan, terjadi di awal pengobatan, biasanya bisa pada PB maupun yang MB. Kalau dia yang tipe 2 itu yang sudah ada nodul atau nodus, sudah agak lebih parah. Itu dan dia itu di akhir-akhir pengobatan, biasanya pada tipe MB. Oke? Biasanya ini diagnosisnya aja sih yang ditanya. Dari Morbus Hansen ada yang mau ditanya? Nggak ada? Kita lanjut ke dermatitis. Oke, dermatitis ini ada banyak. Yang paling terkenal sejagat raya itu ada dermatitis yang mana yang paling terkenal ya? Ini kayaknya kalah pamor. Yang paling terkenal siapa? Dermatitis kontak, ya kan? Dermatitis kontak itu ada dua. Ini paling sering masuk. Maksudnya dia paling hits ya kan? Dermatitis kontak. Namanya pun dermatitis kontak, berarti harus ada
harus ada riwayat kontak ya, harus ada riwayat kontak. Jadi bedakan nanti dengan riwayat apa, dermatitis atopi itu nggak ada kontaknya, tiba-tiba ada aja gitu ya. Kalau dermatitis kontak ya harus ada riwayat kontak. Ada dua, ada DKI dan DKA. Kalau ini kayaknya kalau masuk udah pasti benar ya kan. DKI kayak mana dia gejalanya? Dia itu biasanya terkena iritan namanya ya kan, iritan. Kan dia dermatitis kontak iritan. Jadi dia tuh terkena iritan. Iritan itu yang di mana Kak? Iritan itu yang zat keras, iya, zat kimia, biasanya deterjen atau kayak pewarna rambut. Pokoknya dia yang keras lah kayak gitu. Yang semua orang, ya hampir semua orang kalau kena itu luka, itu kena dermatitis. Beda sama DKA. Kalau DKA itu terkena namanya alergen. Jadi tidak semua orang kena. Jadi ada yang pakai jam tangan misalnya, pakai jam tangan A baik-baik aja, tapi si adik yang satu lagi ini dia pakai jam tangan malah jadi dermatitis. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa kena DKA. Perbedaan yang lain apa? Kalau DKA itu biasanya ada riwayat A atau B. Misalnya ada asma mamanya, atau ada rinitis alergi bapaknya, atau dianya juga alergi udang selama ini kayak gitu ya. Pokoknya ada riwayat atopi. Kalau DKI itu tidak ada riwayat atopi. Terus apalagi? Kalau yang khasnya itu kita membedakan dengan patch test. Kalau DKI patch testnya negatif. Kalau DKA patch testnya positif. Kayak mana Kak nengoknya? Nanti patch test itu apa? Uji tempel. Jadi nanti alergennya itu ditempelkan di punggung atau di, ya biasa paling sering di punggung ya, di punggung si pasien. Kita lihat, misalnya dia alergi nikel, ya kan? Nanti ada zat-zat nikel di tempelannya itu kita tempelkan. Nanti setelah 5 menit, 10 menit kita lihat, kan merah tuh. Nah, setelah itu kita lihat lagi nanti sampai 2 hari atau 3 hari lagi. Kalau dia makin banyak, makin merah, artinya dia crescendo. Crescendo itu kan makin tinggi gitu, makin lama makin naik. Itu berarti positif patch testnya. Itu DKA, itu berarti diagnosisnya adalah DKA. Sedangkan kalau dia decrescendo, berarti dia makin redam. Misalnya pertama kita taruh agak merah sih, cuma nanti 2 hari lagi dia makin meredah. Itu berarti DKI, artinya patch testnya negatif ya. Oke, bedakan DKI sama DKA clear ya, gampang ya. Yang kedua adalah dermatitis atopi. Nah ini dermatitis atopi dia pasti harus ada riwayat atopi. Jadi entah dia asma, rinitis alergi makanan dan sebagainya, ada riwayat atopi. Terus yang ketiga ada dermatitis numularis. Dari namanya pun dia bentuknya seperti koid. Kalau yang keempat ada dermatitis statis. Dermatitis statis yang kayak mana? Dia berdiri lama. Pokoknya ada statis, ada diam, dia berdiri lama, nggak digerakkan, dan itu biasanya ditungkai bawah. Ada gambaran edem, kan? Karena tidak bergerak-gerak. Nah, baru setelah itu ada dermatitis seboroid. Namanya seboroid berasal dari sebum, berarti yang banyak kelenjar minyaknya, ya kan? Gambarannya kayak mana ini nanti khasnya adalah ada ruam kuning atau berminyak, ya kan? Nanti ada ruamnya itu yang kuning atau berminyak, dermatitis seboroid. Tempatnya berada di mana Kak? Tempatnya yang banyak minyaknya, banyak kelenjar minyaknya. Biasanya pada anak-anak, entah di mukanya, ya kan? Pokoknya di banyak kelenjar minyak lah, ya. Itu dermatitis seboroid.
terapinya apa kalau dermatitis seborrheic? Ketoconazole 2% salep ya, bisa salep, kalau kan biasanya di muka salep ditambah dengan kortikosteroid. Dermatitis yang lain pengobatannya adalah dengan steroid karena kan reaksi imun kan, inflamasi dari imunitas kita kan, hipersensitivitas, maka yang dikasih adalah kortikosteroid. Oke, terus ada lagi apa? Oke. Baru ada lagi yang namanya pityriasis alba. Pityriasis alba ya. Pityriasis alba ini kayak mana gambarnya? Pityriasis alba itu pityriasis rosea. Pityriasis alba itu artinya putih. Jadi nanti awalnya dia itu ada makula dia eritem. Gambarannya makula eritem baru berubah menjadi makula hipopigmentasi berskuama halus. Mirip sama pityriasis versicolor, tapi lama-lama nanti kira-kira 2-6 minggu itu dia berubah menjadi makula hipopigmentasi tidak berskuama, tidak gatal. Bedakannya nanti sama pityriasis versicolor, ini tidak gatal dan KOH-nya negatif karena dia bukan disebabkan karena jamur. Gitu. Ya, dia mirip sekali sama si pityriasis versicolor. Terus ada namanya pityriasis rosea. Pityriasis rosea ini gimana? Seperti pohon cemara. Ada khasnya. Yang pertama dia serangan pertama tuh Herald patch. Ya, setelah Herald patch barulah dia menjadi seperti pohon cemara terbalik. Christmas tree infant terbalik lah pokoknya ya. Pohon cemara terbalik itu pityriasis rosea. Terus ada lagi namanya neurodermatitis atau nama lainnya LSK, lichen simplex chronicus. Nah, ini dia gambarannya gimana? Iya, dia penebalan pada daerah yang sering digaruk ya. Faktor resikonya itu gara-gara stres, bisa karena gatal atau karena alergi seperti kulit kayu kayaknya. Jadi dia penebalan tebal dia dan biasanya predileksinya itu di daerah yang mudah dijangkau. Kenapa? Karena misalnya dia alergi nih, sering digaruk-garuk. Di situ nanti akan terbentuk ligenifikasi, menebal kulitnya. Ya, itulah dia neurodermatitis atau LSK. Faktor resikonya nanti stres, gatal, dan alergi. Ya. Terus ada satu lagi yang mirip dengan ini adalah si psoriasis itu apa? Gambarannya dia penebalan juga, tapi ada squama kasar ya berlapis-lapis. Nanti khasnya pada psoriasis ada 3. Siapa itu? Nanti tulisannya Auschwitz site, ada Kopner, sama ada tetesan lilin. Masih ingat yang kayak mana ini? Auschwitz yang gimana? Yang apa? Kalau kita angkat squamanya, ada gambaran bintik-bintik darah ya, bintik-bintik merah. Kalau Kopner site, kalau dia digaruk atau ada trauma, ya kan, akan menyebabkan lesi yang baru atau lesi yang serupa.
Kalau tetesan lilin Iya, warna putih. seperti kerokan lilin. Jadi kalau kita garuk dia putih warnanya. Kayak kita mengerok lilin lah, ya kan? Ada lilin warna merah, kita gores seperti ini, pasti kan ada putihnya ya, kayak goresan lilin itu. Gitu. Jadi kalau ada 3 ini itu jawabannya si psoriasis. Terapinya prednisolon atau kortikosteroid lah ya, semua jenis kortikosteroid, potensi Tinggi. ya, boleh sedang sampai tinggi. Kenapa? Karena dia tebal, berlapis-lapis. Jadi kita harus memberikan kortikosteroid yang potensi sedang atau tinggi. Oke? Apalagi dia kalau di daerah-daerah yang entah seperti di ini ya, apa namanya itu sih, di kalau di apa Pak, jarang sih di kaki itu jarang. Kalau yang kita telapak kaki, telapak tangan itu biasanya kita kasih yang potensi sedang ke tinggi karena dia lebih tebal kulitnya ya, supaya dia bisa menembusnya. Oke? LSK juga terapinya gitu. Iya, LSK juga dia kasih terapi kortikosteroid yang potensi sedang sampai tinggi karena dia tebal. Kak, kalau virus rosea itu Kak pemeriksaannya apa Kak? Petres rosea pemeriksaan apa tuh ya? Coba ya, kita tengok. Apa? KOH. Enggak nanya. Oke, kita tengok ya, bentar ya. Aku nggak tahu. Masuk iya. Soal apa tuh? Kita lihat ya. Ini dia. Nih dia gambarnya itu heral patch ya, seperti ini. Ini kalau dia masih serangan awal, lalu lama-lama dia akan menjadi seperti pohon cemara terbalik. Oke, terus untuk pemeriksaan lanjutannya, tidak ada di sini. Penyebabnya apa ya? Wait. Nah ini dia penyebabnya juga tidak jelas, diduga virus karena self limiting. Kemarin itu kayak mana ininya ya soalnya? Dia memang dibuatnya pohon cemara terbalik. Iya, Pemeriksaannya kita lakukan. Tapi dia tanya pemeriksaan apa yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis. Oh, mungkin untuk menyingkirkan diagnosis ya. Untuk Menegakkan, menegakkan Kak. Karena kan misalnya dia kan DD-nya ini, jadi kita kasih ke pemeriksaan ini supaya tegaklah diagnosis ini. Karena di sini tidak ada. Nanti coba Ada Kak cari ya. KOH, ada apa ya? BTA, Mm-mm. ada apa ya? Digoreng. Enggak, ada Rambut. Enggak, bukan rambut. Diduga virus karena self limiting. Jadi KOH pun enggak, ya kan? Kalau dibilang pemeriksaan lanjutannya KOH pun tidak. Dibilang diduga masih virus karena dia penyebabnya juga tidak jelas. Jadi ini pasti kayak imunitas gitu, apa namanya? Reaksi imunitas. Jadi pemeriksaannya IgG apa yang mau dicari karena dia penyebabnya belum jelas juga gitu. Zang tes pun nggak tahu karena dia masih diduga oleh virus. Jadi nggak tahu kita ininya apa. Nanti coba kakak cari lagi ya untuk yang pityriasis rosea ya pemeriksaannya. KOH untuk kayaknya untuk ini ya, maksudnya untuk menyingkirkan diagnosis yang lain kayaknya gitu. Apakah ini tinea atau bukan misalnya? Jadi bukan merupakan untuk khusus untuk pityriasis rosea ini, tapi untuk menyingkirkan diagnosis lain kayak gitu kan. Jadi hasil dari KOH-nya apa katanya? Cuma dia kasih tahu pemeriksaan KOH aja Kak, tapi nggak dikasih tahu hasil pemeriksaan. Kan berarti kan negatif nanti KOH-nya gitu kan. Iya, bisa penunjang ya Pak. Ada. Iya, kemarin lihat PDRL. PDRL bukan yang PDRL itu bukan sifilis. Iya, Nah, itu makanya sepertinya ya. Ini nanti coba kakak cari lagi. Tapi pityriasis rosea ini seperti tidak ada pemeriksaan khas untuk dia sendiri. Jadi kalau ditanya seperti itu, kemungkinan untuk menyingkirkan DD-DD yang lain. Jadi kan ini paling mirip sama jamuran lah kita bilang ya kan. Makanya mungkin diperiksakanlah KOH-nya. Karena yang lain tadi apa lagi? KOH, lampu wood ada juga kemarin. lampu wood. Ini pun tak ada lampu woodnya.
apa serologi oh ya serologi. Serologi ini bukan disebabkan oleh virus atau bakteri. Aku lupa itu lah kan itu kalau atau langsung. Nah itu nanti kita coba cari lagi ya, nanti kakak cari lagi. Karena Yang itu boleh kan Anda- integrasi. Tata laksana apa? terapi. Terapi dari si rosea ini nanti dikasih anti gatal aja sih ini. Nah ini dia. Nih anti pruritus seperti calamine lotion dan dikasih kortikosteroid topikal. Dan dikasih cetirizin sama. Iya, cetirizin kan anti gatal ya kan kita makan. Mungkin dia membedakan sama pityriasis versicolor kayaknya ya, makanya dicekkan KOH ya. Karena kan dia mirip dengan pityriasis versicolor kan. Gitu. Itu sih kayak Perlis alba ini apa lah pemeriksaannya coba? Ini Perlis alba tidak ada juga pemeriksaan penunjangnya. Jadi kita mau menyingkirkan yang lain kita ceklah KOH atau kita ceklah anestesinya apakah dia morbus Hansen atau tidak gitu. Ya kan? Karena kan DD-nya apa? DD-nya ya panu, apa? Pityriasis versicolor, morbus Hansen, apalagi yang alba-alba. Albino. Iya albino semua bang, bukan apa namanya petiligo. Nah itu kan semua Vitiligo. yang hipopigmentasi, jadi mirip-mirip gitu. Semua putih. Oke, nanti kakak cari lagi ya, nanti kalau dapat ya. Jadi kemarin kalian jawab KOH benar nggak? Nggak tahu kak. Oh, nggak ada ini ya ya. Mungkin kak benar kak yang lulus kak. Kemarin jawab apa emangnya? KOH. Apa? KOH, tapi salah. Tapi nggak lulus kak salah loh kak. Mungkin kak. Entah itu yang benar cuman yang lain salah semua. Iya kan? Gimana tahu cuma itu yang benar? Kan kita nggak tahu. Ketawa. Oke, kita bahas apa ya? Bahas tadi sudah. Tadi kita udah bahas jamur-jamuran, virus-virusan, bakteri sudah. Terus kita udah bahas tentang yang imun-imun ya, dermatitis segala macam. Sekarang kita mau bahas tentang parasit, ya, yang disebabkan oleh parasit. Siapa aja itu? Yang pertama ada Scabies. Oke, kalau Scabies ini pun terkenal ya kan? Pernah ya kalian dapat Scabies? Pernah? Masih ada ya di sini Scabies? Ya, biasanya di kampung-kampung. juga. Oh iya? Waktu kakak di Kalimantan banyak kali Scabies ini. Datang terus Scabies. Tapi kalau di kota jarang dapatnya. Misalnya di Medan sini jarang. Ada waktu itu di Gaperta juga. Oh dapat juga ya. Nah jadi Scabies ini itu 2 dari 4 penegakan diagnosisnya. Apa aja itu? Yang pertama ada gatal di malam hari. Jadi nocturnal dia ya. Terus ada apa? Hidup berkelompok. Hidup berkelompok. Terus dia itu ada ditemukan terowongan. Sama kalau ditemukan parasitnya ya atau tungaunya. Jadi kalau ada 2 dari 4 ini sudah bisa kita sebut dengan Scabies. Nanti gejalanya kayak mana kak? Gejalanya itu dia kayak ada papul, bisa pustul ya, paling sering pustul ya. Pustul yang biasanya di tangan, pokoknya di seluruh badan. Dia kalau kalian ingat gambarnya itu kak, dia lingkaran seperti ini. Jadi bisa di sela-sela inguinal, di tangan, paling sering itu. Nah itu Scabies. Terus Scabies ini pemeriksaan penunjangnya apa? Nah kalau ini ada apa? Burrowing test. Jadi mau melihat terowongannya dengan menggunakan ink, tinta. Jadi nanti setelah itu dielap, terowongannya masuk tintanya ke dalam. Jadi kelihatan terowongannya. Atau kalau zaman dulu dibuat pakai tetrasiklin juga. Jadi sama kayak gini prinsipnya, dikasihkan tetrasiklin baru nanti dihapus. Setelah itu nanti dikasih lampu untuk melihat terowongannya. Nah kemudian penyebabnya
sarkoptes scabiei. Scabiei ya. Ini ya. Oke, itu sih scabies. Untuk terapinya permetrin. Permetrin berapa? Permetrin 5%. Tapi permetrin 5% ini tidak boleh untuk anak di bawah 2 bulan ya. Tidak boleh untuk anak di bawah 2 bulan. Kalau untuk anak di bawah 2 bulan kita kasih apa? Sulfur precipitatum 6%. Nah, sulfur precipitatum ini dia itu hanya untuk yang dia tidak bisa membunuh yang fase telur. Jadi dia hanya membunuh yang telurnya saja. Tapi ya nggak apa-apa lah, daripada kontraindikasi kita kasih permetrin, kita kasih sulfur precipitatum. Ada satu lagi namanya gamexan 1%. Nah, gamexan ini juga ini tidak boleh pada bumil atau anak. Nah, tapi terapi pertamanya itu tetap si permetrin. Kecuali anak di bawah 2 bulan kita kasih sulfur precipitatum. Oke. Untuk parasit yang kedua adalah si kutu, pediculosis. Pediculosis ini penyebabnya adalah pediculus, ya kan, pediculus. Ada ini kan kutu ya. Kutu itu ada di mana aja? Ada di capitis. Pokoknya dia yang ada berambut ya. Bisa di barbe dan di pubis. Pokoknya yang ada rambut-rambut dia bisa. Ada satu lagi, corporis ya. Corporis. Pokoknya yang ada rambutnya itu bisa berkutu. Penyebabnya yang capitis. Yang capitis itu penyebabnya adalah pediculus humanus yang varian capitis, ya kan? Ini pun pediculus humanus yang varian corporis. Sama ya. Kalau yang pubis ini dia itu trisis ya. Itu etiologinya. Oke, intinya dia berkutu. Kalau dia capitis, khasnya di kepala, gambarannya kayak mana? Pernah anak-anak dapat berkutu? Ada namanya nits. Nits itu telur. Telur si kutu ini gambarannya abu-abu mengkilap. Jadi nanti nampak di rambutnya itu ada abu-abu mengkilap lengket ke rambutnya, ya kan, itu lagi diambilnya sama mama itu ya kan. Kayak monyet tuh kan suka ngambil terus dimakan dia ya. Itu capitis. Kalau yang pubis gambarannya sky blue spot atau black spot. Black spot itu dia, kalau sky blue spot itu nanti ada gambaran kutu di pubisnya. Kalau black spot itu dia karena berdarah. Nah, berdarah karena dia berdarah. Apa itu deh? Dia tanya permetrin krim atau salep. Oh, kalau yang dia kalau misalnya kan kutu itu kan makan darah. Jadi dia berdarah, sisa-sisa darahnya itu jadi menghitam. Itulah namanya black spot. Ya, itu di pediculosis pubis. Oke, untuk terapinya apa? Permetrin berapa? 1%. Enggak malation. Enggak. Permetrin 1%. Boleh juga dikasih malation 0,5%. Persennya permetrin 1%. Ya kan? Oke. Terus untuk parasit ada satu lagi. Siapa itu? Cutaneous larva migrans. Penyebabnya adalah hookworm ya. Kita bilang siapa aja itu, ada si Ancylostoma caninum, ada Ancylostoma brasiliensis ya. Nah, dia nanti gambarannya di mana? Gambarannya adalah ruang cerviginosa. Kayak mana itu cerviginosa? Berkelok-kelok ya, seperti gambaran cacing ya. Nanti dia biasanya di
telapak kaki gitu ya. Nanti ada faktor resikonya dia suka nggak pakai alas kaki. Terapinya apa? First line-nya adalah albendazole yang 10% atau tiabendazole yang krim ya, topikal ya. Bukan yang terapi tiabendazole. Tiabendazole. Tapi di sini untuk Perdoski dia albendazole 10% gitu ya. Soal sih nanti. First line ini ya. PO berapa tadi ya? Nanti ada di try out bentar ya. Nih dia kalau yang di slide master yang pertamanya itu ini kan tiabendazole kan. Iya. Tapi kalau dari Perdoski 2017 yaitu nih urutan berdasarkan prioritasnya itu albendazole 10%. Jadi memang kalau first line ini gimana ya? Beda sumber, beda tergantung si soal maunya yang dari sumber mana gitu. Mudah-mudahan dia nggak mengeluarkan dua-dua ya kan. Dikeluarkannya tiabendazole, dikeluarkannya albendazole, pusing kita. Tapi biasanya nggak sejahat itu sih. Pasti dia kasih tiabendazole aja atau dia kasih albendazole aja gitu ya. Tergantung kalian lah. Kalau mau ikut Perdoski itu dia pertamanya salep albendazole 10%. Terapi keduanya itu tiabendazole 10-15%. Tapi kalau yang dia dari itu dari mana nih? Dari Zuanda Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin edisi 5 ya, FKUI yang merah itu dia tiabendazole pertamanya. Tergantung lah mau dari Perdoski atau dari si FKUI. Jadi kembali ke kami ya Pak ya? Ya kembali ke kalian Pak, nanti kira-kira seperti apa. Karena kalau kakak bilang tiabendazole first line-nya marah nanti si Perdoski. Kakak bilang tergantung sih. Itulah, mudah-mudahan nggak ada yang sekali dua dia. Oke. Kita bahas drug eruption. Nah, ini berarti gara-gara obat. Iya, yang pertama yang paling tenar siapa? SJS. SJS itu dia bedanya cuma di luasnya ya. Kalau SJN itu 10%, kalau TEN itu 30%. Kalau 10 sampai 30 SJS TEN. Ya. Kalau nanti ada riwayat makan obat pokoknya ya kalau drug eruption ini ya. Terus ada nanti fix drug eruption. Nah, fixed drug eruption ini di mana? Dia nanti tempatnya di situ-situ saja, tempatnya menetap ya, di tempat yang sama. Itu fixed drug eruption. Terus yang ketiga ada erythema multiformis. Gambarannya gimana Kak? Gambarannya nanti ada lesi kayak lesi satelit juga nih ya, kayak gini. Lesi target ya, lesi target seperti ini, dan dia bentuknya bisa bervariasi. Makanya namanya erythema multiformis, bentuknya multi, banyak ya, bervariasi. Terus ada lagi drug eruption apa lagi? Tiga saja lah. Iya, ada satu lagi, pemphigus. Pemphigus itu pun seringnya karena drug eruption. Pemphigus ini ada dua. Siapa itu? Vulgaris dan bullosa. Membedakannya, kalau vulgaris ini dia Mikulski sign-nya
Dia Positif. positif. Kalau yang bulosa Nikolsky sign-nya negatif. Pokoknya ingat aja yang bula-bula tegang dia, seperti tadi apa? Impetigo bulosa itu pasti Nikolsky sign-nya negatif. Kalau dia bula kendur itu ya Nikolsky sign-nya positif. Oke? Emphigus vulgaris. Sudah? Baru kita masuk ke alopecia. Alopecia atau pembotakan. Ya, ini ada yang pertama namanya alopecia areata. Yang kedua ada namanya alopecia androgenik. Yang ketiga ada epuplium yang telogen sama anagen. Epuplium. Oke. Kalau areata ini dia nanti khasnya adalah exclamation mark. Kayak gambaran tanda seru. Jadi nanti semakin ke pangkal semakin tipis. Pernah lihat gambarnya kan? Dia kan kalau gambaran rambut kita itu kan begini ya. Cek-ceknya gini lah, nggak jelek lah ya kan. Pokoknya gitu lah cek-ceknya gambaran rambut kita kan. Ini di dalam ini. Nah, pada si orang yang terkena alopecia areata ini nanti dia di sininya makin tipis. Kok jadi kayak ular ya? Jadi seolah-olah kayak gambaran seru gitu. Nanti di sini kan dia kayak agak lebay ya, kayak kecepok, kayak gambaran tanda seru ya. Dibilangnya exclamation mark atau nanti di sini hair pull testnya positif. Itu kalau dia yang areata. Kalau yang androgenik nanti gambaran bentuk profesor yang M kayak gini. Tahu ya, kalau bapak-bapak tuh kan sering yang kepalanya kayak gini, kayak avatar ya, bukan ya? Mana sih kayak gini dia? Nanti kepalanya, ya tahu lah kalian ya, kan sering yang kalian tengok rambut profesor ya, bentuknya M. Kalau telogen effluvium ini, nanti dia telogennya lebih banyak daripada anagen. Berarti dia banyak rontok daripada yang tumbuh. Ya. Kalau yang anagen ini dia biasanya anagennya rendah, berarti tidak banyak yang tumbuh. Biasanya gara-gara kemoterapi. Kenapa? Kemoterapi itu kan fungsinya untuk apa? Menekan sel-sel yang aktif membelah, ya kan? Karena kan kanker itu sel-sel yang aktif membelah. Kita kasih kemoterapi harapannya kankernya terdeteksi. Rupanya semua yang aktif berkembang itu ditekan dia, seperti rambut. Makanya rambut orang yang kemoterapi itu rontokan. Terus apa lagi? Kuku, ya kan, nanti berarti kukunya kering, kulitnya kering sekali. Karena kan kulit itu beregenerasi setiap ini kan. Itu makanya pada orang-orang yang pakai kemoterapi itu nama pembotakannya adalah anagen effluvium. Oke. Banyak ya. Tapi baca khas-khasnya aja sih, membedakannya. Terus kita masuk ke keganasan. Nah, kalau keganasan ada 3 ya, keganasan ada 3. Siapa aja itu? Ada basalioma atau sel basal karsinoma. Basal sel karsinoma BCC. Ada yang squamous sel karsinoma. Squamous sel karsinoma. Ada yang melanoma maligna. Kenapa dibilang maligna? Karena biasanya oma-oma itu benign kan. Cuman pada ini salah nama, makanya dikasih maligna di belakangnya ya. Basal sel karsinoma ini gambarnya kayak mana Kak? Khasnya ada yang namanya ulcus
Urpus Roden. Roden. Kayak mana ulkus roden itu? Ya kayak di bibir tikus ya, ulkus. Dia ulkus, ada mencekuk ke dalam, tapi tidak. Jadi ada ulkus yang tepinya tidak teratur. Ya kan kayak di tikus kan nggak teratur kan. Terus di tepinya itu nanti menonjol. Tepinya menonjol dan mengkilap. Seperti mutiara. Nah, basal sel ini dia kan ke dalam ya, maksudnya ulkus, tapi dia itu jarang metastasis dan dia lambat perkembangannya. Beda sama si SCC. SCC ini kan squamous cell carcinoma. Dia gambaran khasnya nanti ada keratin horn atau dia semacam tanduk ya, tanduk. Dia papul yang kasar dan mudah berdarah. Dan ini berkembang sangat cepat. Jadi nanti misalnya hari ini masih 1 mm, besok dia udah 1 cm kayak gitu. Jadi cepat dia perkembangannya. Dan dia sering metastasis. Kalau melanoma itu dia ada ABCDE. Gambarannya seperti nevus. Nevus tahu apa? Tai lalat. Dia kayak naik tai lalat tapi ada A, B, C, D, E. Apa aja itu? A, simetris. B, bordernya irregular. C, colornya bisa berubah warna atau tidak normal, bisa warnanya biru nanti atau warna merah gitu ya. Baru dia diameternya besar. Terus E-nya elevasi. Itu untuk si melanoma. Bisa bedain basal sel BCC, SCC sama melanoma? Bisa ya. Terus nanti di lain gejala-gejala ini yang pasti kayak ada gejala-gejala keganasan lah, tidak selera makan, penurunan berat badan seperti itu, ya. Oke. Baru ada terkait UV. Ya, hal semua memang masuk aja. Yang terkait UV, apa itu? Yang pertama ada melasma. Yang kedua ada lentigo solaris. Yang ketiga ada freckles. Freckles kayak orang bule ya. Ya kayak siapa itu namanya yang dulu kan hits sekali tuh yang ditaruh apa sih namanya? Gara-garanya si istrinya si pangeran mana itu yang ada frecklesnya. Jadi orang-orang jadi Mika. yang pangeran Inggris nikah sama cewek yang ada frecklesnya, terus dia waktu nikah nggak ditutupin kayak gitu. Jadi orang ya dia keluar dari pangeran Inggris, oke, nggak mengikuti ya. Oke. Bedanya kalau melasma ini dia itu biasanya terkait hormon ya, terkait hormon biasanya pada ibu-ibu, dan dia itu bilang pada muka sering ya, mama-mama tuh ya, mama sering kena UV juga karena hormon juga, jadi dia di sini hitam-hitam, itu melasma namanya. Kalau lentigo solaris itu dia mirip sama freckles, bintik-bintik hitam. Tapi kalau ini kena UV, kena sinar matahari, dia apa? Warnanya tetap ya. Kalau freckles dia kena sinar UV, dia makin jelas warnanya, makin gelap. Itu bedakan freckles dengan si lentigo solaris. Jadi nanti di soal kalau dia kena UV
ada kata unitik bintang hitam. Kalau dia kena UV warnanya tetap itu silentigo. Kalau dia warnanya makin jelas atau makin hitam, makin coklat itu freckles. Ya, oke. Ya, biar kita bahas ke kelamin. Ini masih kulit ternyata kan? Apa? Ada di sini. Kayak mana, Pak? Gitu deh. Oh, udah di ini ya? Mau difoto ya? Udah? Mantap. Kita masuk ke kelamin. Kok kelamin kayaknya kalian udah di luar kepala ya obat-obatnya ya? Kakak aja udah lupa lagi ya kan? Kelamin, oke. Kita masuk pertama duh tubuh. Yang ada duh tubuhnya. Duh tubuh itu artinya keluar cairan dari kemaluan ya. Yang pertama ada si gonore. Jadi nanti ada duh tubuh pada laki-laki biasanya keluar. Ini diagnosis klinisnya adalah si uretritis non GO. Perbedaannya ini sama-sama ada duh tubuh. Perbedaannya si gonore ini yang disebabkan oleh gonore. Kalau uretritis non GO ini disebabkan oleh penyebab yang lainnya. Etiologinya kalau gonore adalah Neisseria gonore. Gambarannya nanti di pewarnaan kayak mana? Ya, dia diplococcus atau biji kopi. Ada yang bilang biji ginjal, ada yang bilang dua mata apa sih? Pokoknya gitulah, intinya dia dua biji dekatan ya kan, itu diplococcus. Dia gram negatif. Nah, jadi kalau di soal katanya ada keluar duh tubuh, ada keluar sekret, ada keluar sekret setelah ada riwayat hubungan seksual yang tidak aman, ada kata-kata diplococcus biji kopi, itu langsung si gonore. Terapinya adalah iya SKS. Apa itu? Tanamisin dan ceftriaxone. Coba cefixim sebenarnya CC ya, cefixim jelek kali itu tulisannya. Udah ya, cefixim itu 400 mg, kanamisin 2 gram, dan ceftriaxone 250 mg. Semuanya single dose. Oke. Kalau uretritis non GO itu etiologinya adalah si Chlamydia trachomatis. Nah, gambarannya dia gramnya positif, ada inclusion. Oke. Terapinya ADE. Iya, tambah itu. ADE. Apa ini? Azitromycin 1 gram atau doxycycline 2 kali 100 mg atau erythromycin 4 kali 500 mg. Nah, ini diberikan selama kalau yang ini single dose. Kalau yang ini diberikan selama 7 hari. Satu lagi kawannya si uretritis dan GO itu dia nggak ada duh tubuh sih, tapi ada pembesaran namanya LGV. Apa itu? Lymphogranuloma venerum. Penyebabnya sama si non GO, Chlamydia trachomatis. Nah, nanti gejala klinisnya adalah ada pembesaran KGB di inguinal dan rasanya nyeri. Terapinya sama kayak dia tapi nggak ada azitromisinnya, jadi DE aja. Karena penyebabnya sama kan, doxycycline 2 kali 100
miligram, tapi lebih lama karena sudah kena kelenjar getah bening. Berapa hari? 21 hari. Apa? LDV 21 hari. Ah, iya. Pemberian obat yang DO sama PO itu langsung atau Maksudnya langsung? Satu-satu atau semua? Oh, atau ini. Bukan semua atau. Jadi cefixim 400 mg single-dose atau karamisinnya atau cetirizine. Ini pun atau. Ini pun atau. Nah. Apa tadi yang ditanya ada itu? MGV ya, berapa lama? Kita mulai itu ya. Makasih ya deh. Rindu siapa? Membayangkan siapa itu? Bang Anwar yang dibayangkan. Oh, siap. Apa nanti MGV? Kebanyakan belajar Amerika, Bang Jul semua mas, Bang Riri. Iya. Jadi LZV itu, ini dia. DOC-nya itu doxycycline selama 21 hari atau ya kan, atau erythromycin 500. Jadi bukan dimakan semua ya, kebanyakan, ya kan? Maka dia atau. Tapi drug of choice-nya itu, oke? Terus ini tadi apa guys? Baru kita masuk ke ulcus. Ulcus genitalia. Ya, ulcus genitalia itu tadi kan tubuh. Jadi kalau misalnya ada sekret, bayangkannya yang dua ini aja. Kalau nggak GO ya non GO, ya kan? Kalau ada katanya diplococcus berarti yang non GO, ya kan? Ulcus genital itu bayangkannya ada sih, yang pertama namanya ulcus durum atau sifilis. Nah, sifilis ini penyebabnya adalah Treponema pallidum. Nah, Treponema pallidum ini nanti gejala klinisnya itu gimana gambarannya? Ada ulcus, dasarnya bersih dan tidak nyeri. Ya. Terus pemeriksaan penunjangnya adalah ya nanti ada dark field, ya kan, lapangan gelap itu nanti ada gambaran spiral atau bisa PDRL dan TP. Oke, untuk terapinya ulcus durum ada sih benzatin penicillin. ya, benzatin penicillin 2,4 juta international unit atau penicillin procaine. Penicillin itu kan procaine berapa? 600 juta ya? Kan 600 saja ya? 600.000 atau 600 juta? 600.000 ya, 600.000 internasional. Oke. Terus ada yang kedua ulcus mole. Ulcus mole ini penyebabnya adalah si siapa? Haemophilus ducreyi. Nanti gambaran klinisnya itu ulcus dasarnya kotor dan adanya nyeri. Nah, barulah kita pemeriksaan penunjangnya nanti dengan pewarnaan gram, ya. Pewarnaan gram itu nanti ada school School of Fish. Jadi dia kayak ada kumpulan ikan-ikan. Ya. Oke. Terus nanti ada nuts. Oke, nanti kita bahas.
terapinya adalah azitromisin itu 1 gram single dose. Baru ada yang ini Ceftriaxone ya, itu sih Ini soalnya ini ACE ya. Ini yang Ceftriaxone 250 mg atau erythromycin 4 kali 500 mg. Oke, itu untuk glucose apa ngapalnya S ini gitu. ACE. Kalau ini benzodiazepine. Terus ada lagi sih herpes genital. Herpes tadi apanya? 7 hari. Erythromycin kan. Kalau yang ini single dose, kalau yang ini 7 hari. Cuman siapa tadi yang 21 hari LGV? Karena dia sudah terlibat KGB. Yang lainnya 7 hari. Oke? Oh, belum. Siap. Jadi kita masuk ke sih. Ada yang pemeriksaannya NATS. Ini dia. Ini ya, tambahan sedikit yang uretritis non GO itu, ini dia itu nanti kan kita lakukan pemeriksaan gram, ya kan? Ada nanti inclusive body itu nanti PMN-nya lebih dari 5 ini hasilnya. Terus dia kalau untuk gold standarnya itu ada namanya NAT. Ini dia. Nucleic acid amplification test itu gold standarnya. Jadi selama ini kan kita pikir gold standarnya itu pewarnaan gram. Jadi sebenarnya paling gold standar itu NATS. Tapi kalau seandainya nggak ada NATS nanti di soal, kita jawab pewarnaan gram. Ya. Itu untuk menentukan chlamydia trachomatis. Balik ya, balik ya. Udah belum? Udah Pak. Udah kan? Kita masuk ke yang cewek-cewek. Flor albus. Apa aja flor albus? Ada BV. Apa flor albus itu apa? Artinya keputihan kan? Keputihan. Apa aja kalau misalnya keputihan? Ada BV. Bakterial vaginosis. Terus ada trichomoniasis. Ada candidiasis. Ada cervicitis. Kan? Kalau BV atau bakterial vaginosis itu etiologinya siapa? Gardnerella vaginalis. Gardnerella vaginalis. Nanti duh tubuhnya atau flor albusnya kayak mana bentuknya? Dia warnanya putih abu-abu, ya kan? Putih abu-abu, bukan baju SMA ya, tapi dia putih keabu-abuan ya. Ada fishy odor, jadi kayak bau amis. Ya. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu dia pemeriksaan penunjang ada with
Whiff test. Sama ada Klucel. Terus untuk terapinya ada metronidazole 2 gram single dose, atau metronya 2 kali 500 7 hari, atau Clinda misil 2 kali 300 mg. Oke, baru ada trichomoniasis. Sesuai dengan namanya, penyebabnya adalah si Trichomonas vaginalis. Nanti flor albusnya warna kayak mana? Kuning hijauan. Dia kuning kehijauan. Terus pemeriksaan penunjangnya nanti tampak parasit berflagel. Nah, tampak nanti parasit berflagel. Terus ada namanya strawberry cervix. Jadi nanti cervixnya kayak strawberry, merah terus ada bintik-bintiknya, kayak strawberry lah, ya kan? Terus terapinya apa? Terapinya sama, metronidazole, ya kan? Terus kalau candidiasis itu penyebabnya adalah Candida albicans. Flor albusnya gimana? Putih seperti susu atau keju. Keju putih enggak ya? Kuning. Putih seperti susu. Oke, putih susu ya. Pemeriksaan penunjangnya nanti ada KOH. Yang didapati adalah iya. Nah, ini kan ini ya, pseudoviva tambah blastospora. Oke, untuk terapinya barulah kita kasih fluconazole. Berapa? 150 mg, atau kita kasih apa lagi ya? Itraconazole 2 kali 100, atau misladin 100.000 international unit selama 14 hari. Nah, sama ya, berarti kalau candidiasis sama kayak sih yang tadi juga di kulit, ya kan? 14 hari. Nah, cervicitis ini pokoknya dia ada inflamasi pada cervix, ya kan? Nanti gambarannya itu cervixnya edem. Ada sekret juga. Ini biasanya penyebabnya adalah si Chlamydia trachomatis. Biasanya ditularkan oleh para lelaki, ya kan? Jadi edem lah cervixnya, terus merah lah cervixnya, tapi bukan strawberry cervix, ya. Terus untuk pemeriksaan penunjangnya sama lah ya, yang sama kayak tadi, pemeriksaan gram, nanti gram positif, yang inklusi tadi. Kan dia sama-sama Chlamydia trachomatis. Untuk terapinya tadi apa ya? Badan inklusi, terapinya sama kayak yang trachomatis tadi, A, B, E, azitro, doksi, eritro. Nah ini badan inklusi, sama apa lagi tadi, satu lagi PMM-nya lebih dari 5. Oke, flor albus sudah. Ada lagi yang belum? Ada yang mau kalian tanya? Bingung kalian? Punya kali ya? Jangan kata yang lain foto ya, nanti terngiang-ngiang. Ya, kok jadikan Berarti cervicitis saja yang laki-laki yang nularkan. Iya sih. Kalau BV itu biasanya ini semua gara-gara kurang higienis. Jadi kalau misalnya kayak candidiasis ini biasanya pada yang DM, ya, itu biasa sering kena candidiasis. Trichomoniasis sama BV ini gara-gara kurang hygiene pribadi dia.
ini bisa klotri juga ya. Pokoknya semua yang klotri ini ya, bisa clotrimazole. Bukan kotri ya, tapi clotrimazole. Clotrimazole. Klotri. Berarti kalau first line itu tentang flu, bukan aja. Kalau untuk amigdalitis. Klotri sih, clotrimazole itu. Suka-suka gue kak. Jangan marah, belum siap sendiri, tapi jadi jorok. Kak, ada soal kan kak. Dia bilangnya kayak gini. Dia tuh luka di hidungnya, Lupa di? tapi hidung. Ah. Hidungnya. Pokoknya luka lama-lama lukanya itu menjadi kayak seperti mengakul. Bisa nggak komiloma di ini? Apa? Komiloma kan kayak mengakul juga kan? Iya. Di situ jawabannya itu FCC, BCC, terus apa lagi ya kak? Tapi jarang di hidung. Melanoma. Apa? Melanoma maligna. Kalau yang dia seperti bunga kol itu sih lebih ke SCC ini ya, gitu ya. Kemarin jawabannya apa di bikinnya situ? Nggak tahu juga ya kalian ini ya. Kok itu Naik up ya. SCC, Wait, BCC? SCC. Enggak, dia pokoknya dia garu-garu lama-lama dia jadi mengakul ya. Itu masalahnya. Kalau dia basah, Nah, tapi kalau itu nggak ada di mana tapi ups tapi nggak dibilang ada seperti mengakul dia bilangnya. mana yang lebih mirip bunga kol ya? Ini pun mirip bunga kol kan? Saya nggak ada dibikinnya di sini. Dia dibikinnya, dia ada ulkusnya nggak? Nggak ada, Kak. Pokoknya seperti Dia menimbul ke mengakul atas. aja. Kalau Iya. dia menimbul ke atas, mudah berdarah. Pokoknya Jadi dia kalau SCC itu dia menimbul ke atas, kalau BCC itu dia ke bawah. Kan namanya basal kan, dia ke sel basal, dia ke bawah, terus dia jarang metastasis dia. Ini pun bisa juga kita sebut bunga kol ya. Nah, ini pun mirip juga bunga kol. Soalnya ada nggak yang kayak mana aja dia ini kata-katanya? pokoknya aku ingat itu luka Hmm. lama-lama lukanya itu meninggi mengakul. Meninggi kan, berarti SCC. Harusnya sih gitu. Kalau dia meninggi harusnya SCC. Karena SCC itu dia ke atas tumbuhnya. Dia tumbuh ke atas tapi dia mudah metastasis. Tapi kalau BCC dia itu ke bawah, jarang metastasis. Berarti kita membedakan Terus kalau SCC itu dia gampang berdarah. Kalau BCC itu dia ulkus gitu-gitulah. itu bukan tapi melanoma kembali tentang ya nggak di hari gitu. Kalau ABCD itu melanoma maligna yang dia nefus. Dia kayak ada tai lalat tapi makin besar, atau tai lalatnya jadi irregular atau meninggi atau jadi berdarah. Pokoknya dia mulainya dari nefus. Oke, kita bahas ke soal. Ada lagi yang mau ditanya?